Jadi pertama kita juga mau ngomong bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu. Jadi kayak nggak masuk di akal aja sih menurutnya. Tapi ada pernyataan dia yang menyebut bahwa Pernyataan Teh Ayu semua tidak, orang bukan bisa ngomong aja pernyataan. iya pernyataan bahwa Teh Ayu tidak menemani dia USG. Ada pernyataan dari dia. Itu bagaimana menanggapinya? Saya menemani, Nah, tapi saya tidak masuk ke dalam. Tapi yang masuk ke dalam adalah supir saya itu dan satu orang lagi. berarti bisa disebut bahwa ada saksi yang masuk Ada ke dalam. saksi, tapi ada itu saksinya adalah saksi saya gitu. Karena di situ begitu keluar USG-nya langsung saya pegang. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia bilang tidak ada, bisa cek CCTV rumah sakitnya aja Di sebuah rumah sakit mana? di Pamulang. Di Pamulang. Hasil USG-nya itu sudah berjanin berapa bulan? Waktu Agustus itu Agustus atau September akhir saya lupa ya tanggalnya ya. Itu tuh kira-kira sudah 4 bulan setengah. Pokoknya Januari itu dia lahiran ya. Ketemunya itu kan tanggal 4 Juni. Kalau kalian lihat kan dia ada spill katanya tes pack bulan Juli ya. Tanggal 28. Mungkin nggak dari tanggal 4 Juni ke tanggal 28 Juli, logika Anda dia hamil. Jauh lah. Masa 2 minggu hamil? Itu aja sih. Ya kalaupun talk ya kan kok masa hasil USG-nya kan beda kan gitu Iya, kan. masa emang begitu kan? Kita juga nggak tahu begitu apa enggak. Kan kita nggak ada di lokasi. Mau apakah mereka main ludo, apakah mereka ngapain, kita nggak tahu. Berarti dia melahirkannya bulan Januari. Januari, karena saya tahu saya yang orang saya yang memberikan apa namanya dana untuk beli. Dana untuk beli, maksudnya dana untuk melahirkan atau? Iya, dana untuk melahirkan, dari beli dari USG sampai melahirkan itu kita kasih dia. Oke, berarti perkenalannya waktu itu Juni, Januari lahiran. Berarti bisa Perkenalannya saya nggak tahu kapan. Kayak ketemunya Juni, karena kan yang nge-DM-nya itu ya Mbak Lisa sendiri gitu. Silakan tanya beliau lah. Kenalannya kapan, nge-DM-nya kapan? Nah, bicara soal dana, dananya dari siapa? Dananya ya dari yang bersangkutan lah, bukan dari saya. Masa dari saya? Ya kalau intinya kan kalau itu yang ada memberi dana ada orangnya, tapi ya kita nggak bisa buka lah siapa orangnya di sini. Biarkan itu menjadi bukti buat Bayu sendiri, karena kan Bayu di sini ingin meluruskan info-info miring ini semua kan gitu. Betul. Tapi dengan adanya rekaman kayu yang beredar, percakapan antara Lisa dengan Pak RK sendiri, dugaan rekaman suara Itu aku nggak tahu benar atau enggak, makanya kan saya nanya ini benar atau tidak, karena posisinya itu kan bisa katanya ada AI ya. Karena yang saya dengar kayak bukan suara Lisa ya. Ya kalau terkait rekaman suara ya, telepon percakapan ya, silakan Lisa buktikan, jangan diberi opini gitu loh. Kan kepolisian kita kan punya alat yang bagus lah. Betul. Untuk cek semua di forensik aja kan gitu kan. Apakah ini benar match suaranya Pak RK itu atau betul atau bukan kan gitu. Ya. Itu aja sih. Kakak sendiri katanya menghubungi Ibu Cinta ya? Aku menghubungi terbalik dong. Bu Cinta, Bu Cinta DM menghubungi. Kak Ayu. Iya. Terkait apa sih Kak, mungkin yang dibahas sama Bu Ayu itu, sama Bu Cinta? Loh, kenapa diulang-ulang? Kan aku udah cerita. Ya beliau sedih pasti. Itu aja ya. Beliau sedih ya. Beliau ya prihatin kenapa difitnah
begitu keji oleh satu orang perempuan yang tiba-tiba muncul datang bilang punya anak dari seorang Ridwan Kamil gitu kan gitu, yang pada kenyataannya saya tahu dugaannya bahwasannya tidak, itu aja dugaannya ya kan, kita kan semua menunggu hasil tes DNA itu aja kan, ya udah. Iya. Itu Lisa aja. sendiri kan Kenapa sesimpel itu di kemana-manain itu? Apakah ini ada permainan apa bagaimana? Ya kan, saya ingin meluruskan juga ya. Saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Ayu di sini, kan Mbak Lisa kan juga udah punya kuasa hukum. Ya silakan. Nggak ada dia. Ya, kita nggak tahu, tapi adalah salah satu kuasa hukum yang selama ini yang kita perhatikan. Menjembatani, yang vokal sekali ya. Ya lakukan aja langkah-langkah hukum. Ya kalau memang merasa itu benar anaknya Pak RK, ya silahkan tempuh jalur hukum untuk membuktikan itu semua terkait tes DNA, ya silahkan tempuh kan gitu kan. Kan semua ada konsekuensi hukumnya. Apabila tidak terbukti menjadi fitnah. Kalau terbukti ya Mbak Lisa itu bisa mendapatkan hak-haknya, hak anaknya apalagi kan gitu kan. Itu aja. Tapi kan ntar dulu, aku potong. Di sini ada yang Islam, sebab mayoritas Islam kan. Nah, katanya kan kalau misalnya anak di luar nikah itu bukannya tidak berhak untuk dinafkahi, ya kan? Bukan begitu atau nafkahi berhak. Tapi Nafkahi untuk berhak. mengakui Wali. setelah wali dia untuk menikah nggak bisa, harus menikah ulang lagi setelah dia gitu. melahirkan. oh gitu? Nah. Kalau anaknya gitu. Iya, kalau menafkahi tetap Oh gitu. Dalam bentuk tanggung jawab. Iya, Untuk betul. tanggung jawab Iya. gitu. Tapi kalau misalnya bukan anaknya, nah itu nggak ada hak kan? Iya. Karena kan bukan darah daging. Ya udah, itu aja katanya. Karena ya saya ada mendengar kan dari salah satu ustadz yang saya lihat di internet gitu, katanya kalau misalnya anak di luar nikah itu memang tidak ada haknya gitu untuk di Iya. nafkahi seperti itu. Tapi kan berhubung saya nonis jadi saya nggak tahu ya. Nah, kemarin sempat ke Polres Jaksel itu jadi laporan apa gimana sih? Silakan. Ya kalau terkait laporan akan kita laporkan. Kebetulan kan kemarin kan masih suasana Lebaran ya, Idul Fitri ya. Ini pun masih suasana Idul Fitri sebenarnya. Ya saya minal aidin dulu sama Iya, teman-teman tahun ya. izin wal faizin gitu. Jadi gini ya, sebenarnya ini itu kan terlalu berlarut-larut ya. Ini udah menyerang ke personal ya. Iya. Justru pasti saya akan bersikeras sekali untuk melaporkan. Kenapa? Karena ini udah kemana-mana. Yang melihatnya pun mungkin geram sendiri, bahkan keluarga saya pun geram, bahkan lawyer saya pun geram gitu. Kenapa jadi ada di situ tes narkoba apa segala macem, kan lucu. Itu aja sih. Dan Berarti- itu udah lama banget. Itu kayaknya sebelum dia hamil malah 5 tahun lalu 2019 itu. Berarti ada rencana ya Pak, ya untuk melaporkan ya? Pasti. Lah menurut Anda aja, kalau Anda digituin bagaimana? Itu kan namanya menggiring opini bahwasannya saya memakai narkoba, lalu saya halu, mungkin gitu kali ya. Jadi selama ini omongan saya tidak bisa dipercaya seperti itu kan? Yang saya duga seperti itu gitu kan. Tapi di sini bisa dibuktikan, silakan cek saya siap. Mungkin kalau 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, iya saya pernah coba. Namanya anak muda pernah coba-coba lah ya. Tapi kalau sekarang rasanya nggak mungkin, karena saya tidak pernah suka yang namanya narkoba. Buat apa? Itu aja sih. Kalau obat antidepresan iya, tapi saya ada surat, itu aja.